Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan saat pagi hari ini. Mari sebelum beraktivitas kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita bersatu teduh, kita mendengar firman Tuhan. Bahkan doa kita mau melakukan firman Tuhan. Sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kesempatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami akan melangkah di sepanjang hari ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kami. Sehingga Engkau yang akan menunjukkan jalan apa yang harus kami kerjakan dan apa yang tidak boleh kami kerjakan. Tuhan tolong bantu kami untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Bantu kami untuk kami hidup melakukan kehendak Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Memberkati kami semua. Kami boleh menerima firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Saya akan beri judul renungan pagi hari ini. Allah yang berinisiatif. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita bangga, kita punya Allah yang berinisiatif. Kata inisiatif memiliki pengertian, yaitu memulai suatu tindakan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau tindakan untuk membantu orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pakai di dalam kata Allah yang berinisiatif, kita melihat bahwa Allah lah yang memulai suatu tindakan untuk menyelesaikan sesuatu, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Allah lah yang memulai dan bertindak untuk membantu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat pagi hari ini kita akan belajar dua hal mengenai Allah yang berinisiatif. Kita tahu bersama-sama. Yang pertama, dengan cepat kita akan belajar pada saat pagi hari ini. Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang berdosa. Allah yang berinisiatif untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Allah yang berinisiatif untuk membebaskan manusia dari belenggu kematian. Sehingga apa? Menerima kehidupan yang kekal. Dan bersyukur kita terbilang. Kita masuk dalam anggota-anggota kerajaan Allah. Kita menjadi umat-umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Karena apa? Kenapa kita diselamatkan? Karena itu hasil inisiatif Allah. Menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Luar biasa. Allah kita adalah Allah yang punya inisiatif. Dan terbukti lewat kasih-Nya. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita manusia. Dan pada saat pagi hari ini kita akan belajar dalam satu ayat. Ada beberapa ayat di dalam Yehezkiel. Pasal 36, kita akan belajar bersama-sama mengenai sikap Allah kepada bangsa Israel. Kita melihat tadinya bangsa Israel ini berbuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang menduka citakan hati Allah. Sehingga apa? Allah harus menghukum mereka. Tetapi kita melihat dalam hal ini, kita melihat Allah yang berinisiatif untuk membangun hubungannya dengan manusia. Khususnya pada saat itu bangsa Israel. Membangun kembali hubungan, relasi yang telah rusak. Ya, dan kemudian Allah berinisiatif untuk memulihkan umatnya. Karena apa? Bangsa Israel adalah umat pilihannya. Bangsa Israel adalah umat kesayangannya. Nah, kita akan melihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36. Kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-24. Saya baca mulai dari ayat yang ke-23. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa.
dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Ayat yang ke-26, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dan dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhala. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru diam di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan kita melihat bersama-sama dalam ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak ibu saudara sekalian, dari sini kita melihat bahwa Allah mau dan berinisiatif untuk memulihkan hubungannya dengan bangsa Israel. Dan bentuk dari inisiatif Allah untuk melakukan pemulihan, Allah melakukan beberapa hal. Di dalam ayat yang ke-22, di dalam ayat yang ke-23, di sana dikatakan bahwa aku akan menguduskan namaku, ya, yang telah dinajiskan oleh bangsa-bangsa saat itu. Dan ayat yang ke-24, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu. Ayat berikutnya, aku akan menyucikan mereka. Allah menyucikan bangsa Israel. Ayat berikutnya juga, aku akan memberikan mereka hati yang baru dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Selanjutnya, roh Allah akan diam di dalam hati mereka. Selanjutnya, aku akan membuat mereka hidup menurut segala ketetapannya. Dari sini kita melihat bahwa Allah adalah pribadi yang berinisiatif. Amin. Puji Tuhan. Allah adalah pribadi yang berinisiatif untuk memulihkan relasi, untuk memulihkan hubungannya dengan dirinya, antara kita dengan Allah. Bapak ibu saudara sekalian, dari sini kita melihat Allah berjuang. Allah berjuang untuk apa? Mencari kita manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, mari setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan pemulihan. Pemulihan demi pemulihan. Allah bukan hanya lakukan dulu sejak Adam dan Hawa melakukan dosa. Allah mencari Adam dan Hawa. Bukan hanya berlaku pada saat bangsa Israel. Allah mencari mereka. Allah menjemput mereka. Tetapi pada saat ini pun, ketika kita menyadari dan kita merasa bahwa aku telah melakukan pelanggaran, melakukan dosa, mari datang kepada Tuhan. Ya, tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang berinisiatif. Yesus katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu, yang ada dengan beban-beban dosa yang menindih, yang mengikat. Kita bersyukur kita punya Allah yang selalu terbuka tangannya untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Datang kepada Tuhan, hampiri Dia, dan kita rindu pemulihan itu selalu terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Berikutnya, Allah berinisiatif untuk apa? Yang pertama tadi menyelamatkan kita. Yang kedua sekarang Allah berinisiatif untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita, memberi kemenangan kepada kita. Puji Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-8, kita akan belajar dari kisah ini. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-3, saya baca buat kita semua. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Perhatikan, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, aku mau. Jadi bukan dengan terpaksa, tetapi Allah lah yang punya inisiatif untuk memulai suatu tindakan. Untuk apa? Menyelesaikan masalah. Untuk apa? Untuk membantu orang lain. Untuk menolong orang lain. Luar biasa. Pada saat pagi hari ini kita mau belajar bahwa sebagaimana seorang yang sakit kusta ini sudah ditolong oleh Tuhan.
Tuhan pun mau mengulurkan tangannya. Yesus berkata, aku mau. Pagi hari ini pun Yesus juga berkata, aku mau menolong engkau. Apa yang menjadi keberatan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus berkata, aku mau menolong engkau. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Dia sanggup untuk menolong kita. Ada lagu lama berkata, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya selalu terbuka. Dia menunggu kita dan berkata, mari, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku mau menyembuhkan engkau. Aku mau mentahirkan engkau. Dan dia berkata, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan kita melihat orang itu ditahirkan. Selanjutnya kita akan melihat di dalam ayat yang terakhir. Dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang kepadanya. Kita melihat bersama-sama di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku berbaring di rumah sakit, di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat ini kita melihat bahwa perwira ini tidak berkata, Tuhan Yesus datang, ayo datang ke rumahku, hambaku sedang sakit. Tetapi di dalam ayat yang ke-7, lebih dari yang diharapkan oleh perwira ini, di ayat yang ke-7 di situ dikatakan, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Luar biasa, aku akan datang. Ini adalah bentuk atau memiliki pengertian Allah berinisiatif. Aku akan datang. Pagi hari ini saya tidak memperpanjang renungan firman Tuhan, tetapi Allah juga berkata, Yesus juga berkata kepada kita, aku mau, aku akan datang kepadamu untuk menolong engkau. Aku akan menyelamatkan engkau. Aku akan menyembuhkan engkau. Aku akan memberi kemenangan dan jalan keluar. Dan dia akan memberikan damai sejahtera bagi kita yang kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang berinisiatif, yang mau memulai sesuatu, tindakan untuk menyelesaikan masalah. Dia pun akan datang menyelesaikan masalah kita. Dia pun akan menolong setiap kita. Tetap semangat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia selalu berinisiatif untuk menolong kita. Haleluya. Sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur punya Allah seperti Engkau yang selalu berinisiatif untuk menolong kami, untuk menyelamatkan kami, untuk memberi solusi atas setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Jika ada pelanggaran ataupun dosa yang telah kami kerjakan, sengaja ataupun tidak sengaja, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, terlebih apa yang kami buat, kami berdoa pengampunan dari Tuhan menjadi bagian kami. Dan kami berdoa pada saat pagi hari ini Tuhan, maka Engkau yang akan menyelesaikan masalah kami. Engkau berinisiatif untuk datang menyelamatkan kami. Engkau datang untuk menyembuhkan kami. Engkau datang untuk mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini juga kami telah belajar bahwa Engkau adalah Allah yang berinisiatif untuk menolong kami. Allah yang berinisiatif untuk menjamah dan menyembuhkan kami. Engkau adalah Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan, untuk memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih dan kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Hebron. Seluruh jemaat yang ada diberkati oleh Engkau. Mulai dari anak-anak sampai mereka yang lanjut usia. Mereka selalu dipelihara oleh Engkau. Kami berdoa kasih anugerah Allah melimpah. Pekerjaan umat-umatmu diberkati dalam nama Yesus. Pendidikan umat-umatmu diberkati dalam nama Yesus.
Kami berdoa keluarga dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan juga memberkati usaha mata pencaharian. Engkau buat menjadi berhasil. Engkau Allah yang hebat, Allah yang besar, yang dapat menolong setiap kami. Bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Presiden sampai kepada jajaran pemerintah yang ada di RT RW, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Hebron, gembala, staf gembala, sampai kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan, memberkati, pakai semakin hari semakin luar biasa. Gereja kami menjadi gereja yang diberkati dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah di sepanjang hari ini, hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan. Menjaga keluar masuk kami percaya perlindungan Allah menjadi bagian setiap kami. Mengampuni dosa dan salah kami. Kami sudah berdoa, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.